Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi dalam mengembangkan sebuah multimedia itu ada banyak cara, ada banyak software yang mendukung untuk mengembangkan aplikasi itu. Kali ini kita akan belajar mengembangkan multimedia pembelajaran yang berbasis mobile, utamanya adalah Android, walaupun sebenarnya bisa untuk iOS dan yang lain gitu ya. Menggunakan Smart Apps Creator. Nah, aplikasi Smart Apps Creator ini bisa kita gunakan walaupun statusnya dalam keadaan trial 30 hari. Dan insya Allah mudah karena hampir sama seperti PowerPoint gitu ya. Apalagi nanti kita juga akan menggunakan Smart Apps Creator ini untuk aset gambar-gambarnya itu bisa kita buat dari PowerPoint. Jadi untuk Anda yang memiliki keterbatasan terkait dengan desain gambar, kita bisa coba nanti praktekkan sekalian. Oke, mari kita mulai. Jangan lupa kita awali dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap ya. Oke, multimedia pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa langkah untuk mengembangkan sebuah multimedia. Yang pertama ini secara umum ya, walaupun sebenarnya ada metode-metode lain ya, seperti ADI, kemudian metode MDLC dan lain sebagainya. Di sini secara umum dalam mengembangkan multimedia itu selain untuk analisis, setelah analisis ya, kita harus menyiapkan konsep materi yang akan dibuat. Ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah materinya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah soal. Nah, materi dan soal harus siap karena nanti kita perlukan untuk memastikan bahwa materi dan soal itu bisa masuk semuanya ke dalam e-modul atau multimedia yang akan kita buat. Yang kedua adalah desain. Di sini secara simpel ada dua yang harus ada. Yang pertama adalah hierarki dari multimedia, kemudian storyboard, dan yang ketiga adalah aset. Aset ini bisa berupa background gambar, background musik, icon, kemudian button atau tombolnya, dan musik efek. Ya, musik efek ini berbeda dengan background musik ya. Musik efek itu biasanya kalau kita klik tombolnya bunyi apa seperti itu. Atau kalau perlu juga video kalau perlu. Kemudian ini agar cepat kita pilih salah satu contoh aja. Ini contoh saja konsep materi yang akan kita buat. Misalkan ini adalah untuk anak kelas 3 semester ganjil. Asumsi dari multimedia ini nanti akan selesai untuk dipelajari 3 kali 35 menit. Materi pokoknya adalah keliling bangun datar. Materinya dari keliling bangun datar itu adalah persegi panjang dan segitiga. Dan nanti soal yang akan diberikan adalah untuk menghitung keliling bangun datar. Ya, simpel sekali. Nah, ini adalah hierarki dari multimedia yang saya maksud tadi. Yang pertama adalah halaman opening atau pembuka. Ini biasanya berada di awal dari aplikasi. Kemudian muncul menu, yang mana menu itu dibagi menjadi 4. Ada kompetensi, materi, evaluasi, dan petunjuk. Materi sendiri dibagi menjadi 3. Ada materi persegi panjang, dan segitiga. Ini saja sudah cukup untuk menggambarkan bahwa aplikasi atau multimedia kita nanti berisi beberapa halaman, minimal ada ini gitu ya. Walaupun bisa jadi nanti ketika prakteknya bisa kita tambahi karena ada mungkin yang belum tersampaikan, tapi yang jelas secara skeletonnya sudah jelas. Kemudian ini adalah halaman dashboard. Dashboard ini saya contohkan, ini dua saja, walaupun sebenarnya bisa kita bagi menjadi beberapa lagi ya. Yang pertama ada judul aplikasi. Halaman ini berisi halaman opening yang isinya adalah judul aplikasi dan animasi pembuka. Dan yang kedua adalah halaman menu yang berisi beberapa menu yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Di bawah lagi bisa ditambahkan visualnya adalah halaman menu, isinya apa, kontennya apa, audionya apa. Ini audio ini artinya apa yang akan dimunculkan atau sound apa yang akan dipanggil atau yang bisa digunakan di dalam aplikasi. Itu ya. Kemudian untuk aset
aset kita bisa gunakan desain gambar aplikasi itu menggunakan aplikasi pengolah gambar. Kalau online kita bisa gunakan Canva atau kita bisa gunakan Corel Draw atau Photoshop dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa gunakan PowerPoint. Ya, ini nanti yang akan kita praktekkan menggunakan PowerPoint. Ternyata bisa juga untuk mendesain gambar. Dan yang kedua, kita juga bisa selain mendesain itu, kita bisa langsung gunakan aset yang ada dengan cara mendownload di website online ya, di Freepik, di itch.io dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, untuk menggunakan Smart Apps Creator yang pertama kita harus install biasa saja, dan ketika awal memulai aplikasi itu kita akan dihadapkan pada halaman ini ya. Produk-nya kita kosongi, kemudian emailnya kita isi, email kita, kemudian kita klik free trial for 30 days seperti ini, trial untuk 30 hari. Dan ini adalah halaman pertama dari Smart Apps Creator. Kita sebagai contoh ini kita langsung pilih Android phone, kemudian posisinya adalah horizontal. Kita bisa pilih vertikal atau mix ya. Ini harus menyesuaikan dengan desain dari gambar aset background yang akan kita buat. Kali ini kita pilih horizontal, lebar dan tingginya kita pakai default saja. Nah, seperti itu. Kita langsung coba buka desain dari gambarnya terlebih dahulu. Nah, oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini nanti saya sertakan di link di bawah di deskripsi untuk e-modulnya, bisa Anda download juga. Jadi ini tadi sudah saya sempat desain. Ini kalau Anda perhatikan ini semuanya gambar ini saya dapat dari Freepik, kemudian saya potong dan saya ambil saya hilangkan backgroundnya seperti itu. Kita langsung praktek ya, kita contohkan biar ada gambaran seperti apa cara mendesainnya. Yang pertama ini nanti yang halaman ini nanti kita gunakan untuk membuat untuk halaman opening seperti itu. Ini saya halaman kosong ya, ini halaman kosong. Kemudian kita pilih insert, pilih shape, pilih kotak saja seperti ini. Untuk lebar dan besarnya kita bisa buat berapa kali berapa. Biasanya kalau untuk layoutnya itu kita bisa sesuaikan nanti. Ini aja lah, wes. Sudah, kemudian gambarnya gimana? Nah, ini perhatikan di sini di halaman shape format, di sini ada dua model ya, dua pilihan. Ini adalah digunakan untuk mengedit shape dan ini digunakan untuk mengedit teksnya. Karena kita ingin mengganti shape-nya. Shape-nya ini dibagi menjadi dua, ada shape fill dan shape outline. Untuk shape outline kita pilih no outline, berarti kosong, tidak ada outline. Kemudian untuk shape fill-nya kita bisa beri gambar langsung, kita bisa pilih warna di sini langsung, atau kita bisa klik kanan seperti ini, kemudian pilih format shape. Nah, akan muncul sidebar seperti ini. Kemudian kita di sini ada fill, ada line, kita pilih fill-nya, kita ganti menjadi gradient. Ya, oke. Seperti ini. Kita bisa edit juga untuk preset gradiennya itu adalah radial. Nah, radial itu artinya bulat ya. Directionnya kita bisa pilih tengah seperti ini atau dibalik ya. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita bisa, karena ini adalah matematika, misalkan saya buat beberapa icon misalkan untuk plus minus gitu ya. Kita bisa pilih seperti ini. Kemudian sama untuk outline-nya kita hilangkan. Shape fill-nya kita pilih warna. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Kita pilih warna, pilih color, kemudian eyedropper. Eyedropper ini digunakan untuk mengcopy warna yang ada. Kita bisa pilih salah satu di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Agak samar ya, memang sengaja dibuat agak samar. Ini saya copy, saya paste, kita putar seperti ini.
jadi plus ya. Kita copy paste, perbesar. Ups. Ini bisa kita grup dulu. Ini grup. Nah, kita perbesar, kita bisa copy lagi. Ini misalkan ini kita balik jadi kali, kan begitu ya. Nah, ini apakah harus begini? Enggak juga. Kita bisa tambahkan untuk pengurangan. Ini kita copy paste, kita tambahkan di sini, copy paste, kita tambahkan di sini. Kita bisa edit juga shape outline-nya menjadi 3. Nah, seperti ini. Shape outline-nya warnanya gini. Shape fill-nya kosong. Nah, jadinya gini atau kurang samar ya. Ya, ginilah kira-kira. Kita bisa tambahkan juga pembagian dan seterusnya ya, sama aja caranya seperti tadi. Kita copy paste, kemudian kita tambahkan shape yang bulat. Tekan shift biar bulatnya sempurna gitu ya. Bisa juga shift dengan kontrol agar dimulai dari tengah. Nah, ini seperti ini. Copy paste, letakkan di bawahnya. Kemudian belum lurus ya. Nah, ini lurus. Oke. Kemudian outline-nya kita hilangkan, shape fill-nya kita ikuti dengan ini. Nah, atau bisa kita gunakan di sini eyedropper ini gitu ya, biar sama dengan temannya. Kita klik semuanya, klik kanan, jangan lupa kita grup. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Bisa kita pindah. Oke, sudah, backgroundnya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Kok bisa ya? Ini kita tambahkan gambarnya. Gambarnya kita bisa dapatkan dari free pick ya. Di sini saya sudah siapkan free pick mat apa tadi? Illustration. Nah, tadi kata kuncinya saya menggunakan ini, Matte Illustration. Bisa nggak lemot ya? Oke. Tadi mana ya? Saya lupa. Kita bisa pilih inilah pokoknya. Salah satu tadi di sini ada di sini. Kenapa jadi hilang? Nah, kita bisa temukan di sini ya, Matte Illustration atau apa ya tadi? Kalau nggak salah. Nah, kita bisa pilih ini atau ini, terserah lah. Atau pen kayak pen. Nah, ini pennya bisa kita ambil, kita edit. Untuk contoh saja langsung ya mungkin. Atau school ya, saya lupa ya. Nah, inilah bisa diambil lah. Contohnya misalkan ini back to school kita ambil. Ini aja wis. Nah, ini aja. Enggak ada ya tadi, padahal ada loh. Atau ini wis, ini. Sembarang lah, Pak. Ini wis contoh saja gitu ya. Ini bisa kita gunakan caranya ini, klik kanan, copy image, kita masukkan ke sini. Paste. Ini harus ada internet ya, kalau enggak ya bisa kita download aja dulu baru didesainnya di rumah gitu. Kemudian kita crop, klik 2 kali ya, klik 2 kali gambarnya, kita bisa crop seperti ini. Nah, kita crop, kita bisa balik seperti ini. Oke. Kita kalau misalkan kita mau ambil pensilnya saja gitu, kita bisa pilih ini, remove background. Nah, remove background ini akan menghapus background yang tidak diperlukan. Kita mau ambil pennya saja, misalkan gitu ya. Kita mau ambil pennya saja. Kemudian ada yang belum tersorot, misalkan ini kebetulan sudah semua ya. Alhamdulillah. Kalau belum kita bisa gunakan ini, mark area to keep. Ini misalkan kalau kita perlu awannya juga, Pak. Nah, ini bisa kita seret seperti ini.
Nah, ini jadi yang di mark ini berarti dia akan ikut terambil gitu ya. Kita klik keep change. Nah, sudah. Itu ya. Oke, gini aja. Kemudian saya lupa ini tadi. Ini nanti bisa di copy aja gini. Saya sama saya nemunya tadi carinya di free pick tapi kok nggak ada. Tapi caranya kayak gitu. Atau kayak gini juga bisa diambil nanti. Jika sudah, kemudian kita tambahkan teks di sini. E-modul sama seperti biasa kita klik insert, kemudian kita guna insert, kemudian pilih ini teks kenapa miringnya begini? Oke, modul ya. Modul. Ya, sip. Kita pilih kembali ke home, kemudian fontnya diperbesar 48 misalkan. Fontnya jangan lupa. Jadi pemilihan font itu sangat penting di dalam desain ya. Pastikan font itu tidak terlalu kecil. Jadi yang agak bold kita bisa bold juga seperti ini biar lebih tebal. Atau kita pilih yang bold banget gitu ya. Dosis semi bold atau extra bold. Nah, oke, extra bold aja. Sip. Putih, apakah putih cocok? Cocok. Yang penting, jadi yang paling penting itu adalah teks dan backgroundnya itu kontras ya. Kalau backgroundnya gelap, teksnya terang atau sebaliknya. Kita bisa juga gunakan seperti ini ya, kita copy, kemudian paste. Kemudian background yang satunya ini kan yang depan ya. Ini yang belakang kita kasih warna gelap misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa. E-modul. Oke, mantap. Oh ya, untuk outernya kita nggak perlu. Shape outernya kita no outline ya. Ini juga no outline. Sip. Jika sudah, bisa kita copy lagi. Kita gunakan untuk judul di bawahnya gitu ya. Ini jangan lupa kita pilih center biar tepat di tengah. Kemudian ini namanya misalkan materinya adalah keliling bangun datar. Oke. Atau kita perbesar gini. Keliling bangun datar. Oke, sip. Jangan terlalu banyak juga untuk barisnya. Ini kita copy paste lagi sama seperti tadi. Bedanya yang ini kita beri warna. Sorry, teksnya ya. Teksnya kita beri warna apa? Ini. Sip. Nah, ini biar beda ya. Sip. Atau yang bagian ini untuk outline-nya kita perbesar width-nya misalkan jadi 4. Warnanya adalah teksnya outline-nya warnanya yang seperti ini. Nah, kita edit ini. Ini kasih warna putih. Putih. Jadi sama ya. Itulah. Atau sebaliknya. Itu ya, bisa ya. Keliling bangun datar, sip. Ini adalah judul dari aplikasi atau multimedia. Jika sudah, kita bisa desain lagi, kita buat halaman baru. Bentar. Yang tadi kita copy. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ini yang semuanya kita bisa del, Ctrl A, del, paste di sini. Ini kita hapus. Oh iya, ini judulnya, ini kita hapus juga semuanya karena nanti kita gunakan. Jangan lupa ini kita grup ya. Tadi lupa saya harus di grup dulu. Nah, kalau sudah di grup ini terseleksi semua gitu loh. Jadi satu grup. Untuk teksnya kita bisa copy di sini. Pastikan sekali lagi ketika kita ingin menggunakan font itu maksimal 3 ya.
Jadi yang pertama adalah untuk judul, kemudian subjudul, yang ketiga adalah konten. Sudah maksimal 3, jangan kebanyakan font karena nanti mutah gitu ya, kebanyakan font ya. Oke, ini modulnya ini sudah, ini judul ya. Judul gitu misalkan. Kita perkecil. Ini bisa berupa menu misalkan. Ini menu. Ini aja wis. Oke, menu di sini kita perkecil. Sip. Kalau sudah, kita juga perlu apa saja menunya, nanti kita buat seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini gampang. Caranya gimana? Caranya kita pilih insert shape, kotaknya yang ini ya, rectangle rounded corner. Jadi pojoknya biar bulat gitu. Kemudian shape outline-nya kita no outline. Kemudian shape fill-nya kita bisa pilih di sini. Fill, pilih gradient. Sama untuk membetulkan ini jangan lupa kita klik kanan format shape. Nah, klik gradient. Ini sudah jadi langsung karena tadi sudah desain sebelumnya saya. Untuk buat oh ya, untuk memastikan bahwa warna yang ada di sini itu tepat dan sesuai, kita bisa gunakan ini namanya color wheel. Canva.com color wheel. Kata kuncinya Canva color wheel ya. Canva color palette analog seperti ini. Nanti muncul, nanti diarahkan ke halaman ini. Canva color wheel. Nah, di sini ada beberapa kombinasi yang tepat ya. Kita bisa setting apakah kalau warnanya ungu cocoknya dengan apa, hijaunya seperti apa, kita bisa langsung pilih pick seperti ini. Biar apa? Biar matching aja. Karena biasanya kalau mbak-mbak itu matching ya kalau milih warna, tapi tidak dengan ketika mendesain. Banyak yang norak saya lihat, aneh gitu, nggak pas. Semua warna dimasukkan. Kalau ini kalau komplementari berarti cuma 2. Kita bisa pilih monokrom. Kalau monokrom berarti kayak gini, ungu dan ungu. Kalau pink dengan pink dan seperti biru dengan biru. Ini sesuai komplementari. Sorry, monokrom ya. Atau kita bisa langsung gunakan ini tetradik. Ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, ada 4. Misalkan ini cocok kalau kita ingin gunakan sebagai menu. Pilihan menunya warnanya macam-macam gitu ya. Kita pilih yang warna palet ya. Seperti apa? Iya pokoknya inilah. Oke. Nah ini ada biru, ungu, nggak tahu ini apa, dan hijau. Caranya kita print screen atau kita copy ini. Klik copy. Kemudian kita pilih warna ini tadi sudah gradient. Misalkan kalau kita mau ambil ini di sini, kemudian pilih color, pilih more color ya. Dan ini kita bisa paste di sini. Paste. Nah, oke. Nah, warnanya oh ya biru ya. Birunya yang ini. Oke, birunya yang ini. Birunya satunya seperti apa? Kita bisa gunakan monokrom karena ini warna yang sama, warnanya biru biar kelihatan. Ini gimana tadi? Nah, ini sama ya, sudah sama. Yang ini kita pilih color, kemudian more color, kemudian pilih custom. Ini bisa kita seret lebih gelap atau lebih terang. Ini jadi monokrom. Nah, gelap ya. Sip. Nah, jadi tombolnya sudah jadi. Agar ada menu, agar ada efek bayangan untuk shape-nya, shape fill-nya, shape-nya kita pilih shape effect, kemudian shadow di sini kita tambahkan bayangan di sini. Ini misalkan set. Ini terlalu gelap ya, mungkin kita ganti aja more color, agak terang lah. Nah, yang ini kita sudah bagus lah. Sip. Jangan terlalu drastis gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa copy paste di sini menu kedua, warnanya satunya kita gunakan ini lagi. Kita copy, kemudian ini biar serasi ya. Kemudian gimana tadi? Oh, more color ya, more color. Hexanya kita paste di sini. Ini jadi akurat nanti. Set. Nah, jadi ungu ya.
ungunya satunya kita pilih juga, atau kita bisa pilih plus gini, set, nggak bisa, sorry. Yang ini kita pilih ungu, ungunya baru ya nih. Nah ini sama ya, kita pilih color wheel, more color, pilih custom. Ini buat agak gelap atau agak terang aja. Terang. Seberapa? Kalau monokrom itu aman ya, monokrom itu aman. Tapi juga jangan terlalu sih. Ini pakai fill aja, pakai fill. Iya, sip. Nah, kayak gitu. Jadi beberapa tombol yang seperti ini. Saya tadi mana? Oh ini. Jadinya tombol ini. Seperti ini tombolnya. Sudah, untuk menu sudah jadi. Nah, sekarang untuk halaman konten nanti kita buat seperti ini, gampang ya. Caranya seperti tadi. Diambil aja, dan kalau sudah baru kita jangan lupa ini disimpan, dan ini kita jadikan gambar. Kalau ini gambarnya, berarti kita jadikan gambar. Keliling bangun datar kita blok seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih save as picture. Nah, save as picture. Ini misalkan saya simpan di desktop ya. Picture 1 save. Sip. Kita ganti aja. Opening. Oke. Kemudian untuk halaman menu ini kita bisa menu ini kita setiap teksnya bisa kita download dulu, kita jadikan gambar lebih dahulu. Ini misalkan ini terlalu biasa tapi bisa ditambah lagi nanti. Klik kanan, simpan sebagai gambar, save as picture. Ini kita rename menu gitu ya. Nah, ini misalkan ini tadi menunya apa tadi, kompetensi ya, kita bisa tambahkan di sini. Kita copy paste, letakkan di sini kompetensi. Besar ya. Nah, misalkan gini. Kemudian kita perkecil. Ya. Nah. Sip. Copy paste, di bawahnya kompetensi ada apa? Materi. Dan setelahnya dan seterusnya. Nah, baru kemudian kita blok yang satu ini, kita klik kanan, kemudian pilih save as picture. Ini adalah menu kompetensi. Sip. Materi juga kita blok, klik kanan, save as picture, menu materi. Nah, ini jadi menu nanti. Dan setelahnya sudah, bahannya berarti kita sudah siap untuk gambarnya. Oke, sekarang di part 2 nanti kita akan bahas bagaimana mengambil gambar-gambar tadi kita masukkan ke dalam SAC ya. Kita lanjutkan di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.